Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang virus. Tonton terus videonya ya. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di material hidup dengan memanfaatkan sel makhluk hidup. Ciri-ciri virus yang pertama, virus bersifat parasit. Yang kedua, virus berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 20-300 milimikron. Yang ketiga, virus memiliki DNA dan RNA. Yang keempat, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan ribosom. Nah, sekarang kita bahas cara hidup virus. Yang pertama, virus bakteri. Virus yang menginfeksi bakteri adalah bakteriofag. Bakteriofag ini dapat berkembang sangat cepat, sehingga dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Contoh dari bakteriofag adalah E. coli. Yang kedua, virus tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar penyakit pada tumbuh-tumbuhan disebabkan oleh virus. Virus ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar secara ekonomi. Contohnya virus yang menyerang tanaman kentang dan tembakau. Yang ketiga, virus patogen pada hewan. Virus ini dapat ditularkan secara kontak langsung atau melalui perantara serangga. Contoh dari virus ini adalah penyakit rabies, Ebola pada katak, dan penyakit kuku pada ternak. Yang keempat, virus pada manusia. Virus ini dapat ditularkan secara kontak langsung maupun tidak langsung. Virus yang menyerang manusia antara lain virus cacar air, hepatitis, influenza, dan HIV. Nah, sekarang kita bahas virus yang merugikan bagi manusia. Yang pertama, hepatitis. Penyakit hepatitis ini biasa dikenal dengan sebutan sakit kuning. Hal ini disebabkan oleh warna kuning yang muncul pada bola mata dan juga kulit para penderita penyakit hepatitis. Penyebab dari penyakit hepatitis adalah virus yang mengakibatkan bengkaknya organ hati sehingga empedu akan mengalir dan beredar ke seluruh bagian organ tubuh. Jenis-jenis hepatitis yang menjangkit manusia adalah hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang kedua, influenza. Sebagian besar orang pasti pernah terjangkit virus ini. Virus influenza yang menyebabkan penyakit flu. Ketika seseorang terkena flu, maka badan terasa akan nyeri, suhu tubuh meningkat, keluar ingus atau pilek, batuk, dan selera makan akan berkurang. Upaya pencegahan agar tidak terjangkit virus ini adalah makan makanan yang bergizi tinggi untuk menambah kekebalan tubuh, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Yang ketiga, HIV. Virus ini menyerang sel darah putih dan merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh sulit melawan infeksi. HIV dapat ditularkan melalui beberapa cara. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pelindung dengan orang yang sudah terinfeksi. Yang kedua, penularan dari ibu ke anak melalui masa kehamilan, saat melahirkan, atau melalui ASI. Yang ketiga, mendapatkan suntikan atau transfusi darah yang sudah terkontaminasi. Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV atau tidak, Anda dapat melakukan tes darah HIV. Nah, teman-teman, ternyata ada juga loh virus yang menguntungkan. Yuk kita bahas. Yang pertama, virus untuk pembuatan vaksin. Patogen di dalam vaksin yang sudah dilemahkan membuatnya tidak berbahaya lagi ketika menyerang manusia.
Ketika bakteri sudah muncul dan hendak menyerang manusia, tubuh kita sudah memiliki benteng berupa kekebalan tubuh terhadap patogen tersebut. Yang kedua, pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Upaya menggabungkan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan akan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Bakteri yang mengandung antitoksin akan membelah diri dan menghasilkan bakteri-bakteri lainnya sehingga memiliki sifat dan gen yang sama atau antitoksin. Nah, cukup sudah materi kali ini tentang virus. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.